Happy Sunday! Adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Wih, masih belum kedengeran Kak Naomi. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Puji Tuhan. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan ya dan tetap semangat sekolahnya meskipun kita masih di rumah aja nih. Bener banget tuh Kak Elsa. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan minggu lalu ya. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 20 ayat 22. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah kepada Tuhan, Ialah yang akan menolong. Amin. Dari ayat hafalan minggu lalu nih Kak Naomi, kita belajar tentang gak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, nanti Kak Elsia bakal sharing tentang forgiveness. Adik-adik tetap ikuti sekolah minggu ini dari awal sampai akhir nanti ya. Tapi sebelum itu, kita sama-sama puji Tuhan yuk. Kita bangkit berdiri, kita muji Tuhan dengan penuh sukacita. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yuk adik-adik yang lagi nonton sama papa mamanya, kita tunjuk kanan kirinya ya. Mari kita nyanyikan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi sebelum kita dengerin Kak Elsa sharing, yuk kita siapkan hati kita ambil sikap sungguh-sungguh, kita naikkan satu pujian. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan dari awal ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Berkati Kak Elsya yang akan sharing Tuhan, dan berkati setiap kami juga yang akan mendengarkan Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami juga bisa melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Good job, tadi kita semuanya udah semangat, udah sukacita memuji Tuhan. Kak Elsya percaya meskipun kita masih ibadah dari rumah, tapi Tuhan Yesus pasti hadir di rumah adik-adik semuanya. Oke, hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan yang Kak Elsya kasih judul Forgiveness. Adik-adik pasti udah tahu artinya memaafkan atau mengampuni. Nah, hari ini Kak Elsya mau cerita tentang seorang perempuan berdosa yang mengurapi Tuhan Yesus. Ayatnya ada di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Nanti setelah ibadah selesai jangan lupa dibaca ya. Sekarang Kak Elsya mau ceritain kisahnya. Jadi, suatu hari seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan di rumahnya. Lalu Tuhan Yesus datang ke rumah orang itu dan duduk makan sama-sama. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Nah, pada saat itu, wanita ini dengar kalau Tuhan Yesus lagi ada di rumah orang Farisi itu. Jadi, wanita itu datang membawa buli-buli pualam atau kayak botol gitu yang isinya minyak wangi. Terus, dia berdiri di belakang Tuhan Yesus sambil menangis. Lalu wanita ini membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Adik-adik tahu ya, diseka, dilap gitu, dikeringin pakai rambutnya. Terus dia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak yang dia bawa tadi. Lalu orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus melihat kejadian itu. Terus dia bilang gini dalam hati, kalau orang ini seorang nabi, pasti dia tahu siapa dan perempuan macam apa yang menyentuhnya itu. Karena perempuan itu adalah seorang berdosa. Terus Yesus berkata, Simon ini orang Farisi tadi, Simon, ada yang mau aku katakan sama kamu. Simon bilang, katakanlah guru. Terus Tuhan Yesus bilang gini, kalau misalnya ada dua orang yang punya hutang sama satu orang, yang satu hutangnya 500 dinar atau 500 perak, dan yang satunya lagi hutangnya 50 dinar, dan mereka nggak bisa bayar semua hutang mereka, maka satu orang ini menghapus semua hutang mereka. Nah, siapa di antara mereka yang akan lebih mengasihi orang itu? Terus Simon jawab gini, menurut saya
yang paling banyak dihapuskan utangnya. Terus Tuhan Yesus bilang, betul pendapatmu. Sambil melihat ke perempuan berdosa tadi, Tuhan bilang ke Simon, kamu lihat perempuan ini. Aku datang ke rumahmu dan kamu gak siapin air supaya aku bisa bersihkan kakiku. Tapi perempuan ini membersihkan kakiku dengan air matanya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Lalu kamu tidak mencium aku, tapi dari aku masuk tadi, perempuan ini gak berhenti-berhenti mencium kakiku. Lalu kamu gak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Maka aku bilang ke kamu, dosanya yang banyak itu sudah diampuni, karena dia sudah melakukan banyak kasih. Terus habis itu Tuhan bilang ke perempuan itu, dosamu sudah diampuni. Nah, mereka yang duduk makan bareng-bareng sama Tuhan tadi berpikir dalam hati mereka, siapa orang ini sampai dia bisa mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata ke perempuan itu, karena kamu percaya kepadaku, kamu diselamatkan. Pergilah dengan damai. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan kita suka sekali mengampuni. Wanita yang mengurapi Tuhan tadi kan orang berdosa. Terus walaupun dia udah percaya sama Tuhan dan udah gak mau berbuat dosa lagi, tapi orang-orang di sekitarnya, terutama ahli-ahli Taurat, masih menghakimi perempuan itu. Bagi mereka, orang yang bersalah akan tetap bersalah selama-lamanya dan gak dikasih kesempatan untuk berubah. Padahal semua orang kan pasti pernah berbuat dosa kan adik-adik. Kayak di ayat Alkitab di Roma 3 ayat 23, isinya gini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah berarti semuanya kan adik-adik, termasuk ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi kan. Semua pasti pernah berbuat dosa. Kak Elsia juga pernah berbuat dosa, adik-adik semua juga pasti pernah berbuat dosa, mau itu sengaja ataupun gak sengaja. Contohnya kalau adik-adik bingung, dosa atau kesalahan yang sengaja itu, misalnya adik-adik udah tahu mau ulangan besok, tapi kita males banget belajar, udah ngerencanain tuh hal yang enggak. Besok aku ujian, tapi aku males banget nih belajar, aku pengen ngelanjutin nih gamenya lagi asik nih. Ya udahlah, besok kan aku bisa tanya juga ke temanku. Aku bisa tanya Princess, aku bisa tanya Angel, atau aku bisa tanya Ethan. Gampang kok, aku nggak usah belajar, aku main aja lagi. Nah itu kesalahan yang kita sengaja. Kalau nggak sengaja, contohnya gini, misalnya kita lagi main sama temen, terus mainan kita direbut sama dia, terus kita langsung marah-marah. Kok kamu ambil mainanku sih? Kan kamu punya mainan sendiri. Kalau kamu mau mainanku, beli dong. Gitu, kita langsung marah-marah. Terus pas pulang, kita baru sadar, tadi kok aku marah-marah ya sama dia? Kan kasihan, dia pasti sakit hati, dia pasti sedih aku bicara kasar ke dia. Nah itu dosa yang kita nggak sengaja. Tapi adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus itu benci sama perbuatan dosa, tapi dia mengasihi orang yang berdosa. Orang berdosa kan nggak punya tempat di surga, tapi Tuhan Yesus mau semua orang bisa masuk surga. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mau turun ke dunia, mati di salib untuk menghapus semua dosa adik-adik yang lagi ikut ibadah ini, untuk semua orang tanpa terkecuali. Tuhan Yesus lebih pilih untuk mengampuni dosa daripada menghakimi mereka. Tuhan Yesus suka kasih kesempatan buat orang yang berdosa untuk memperbaiki hidupnya. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik. Tuhan Yesus udah ampuni dosa kita, Tuhan juga udah kasih kesempatan buat kita untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. Berarti adik-adik, kalau misalnya ada teman kita yang berbuat dosa, kita harus ngapain ya? Kita harus salah-salahin dia kah? Kita harus marah-marahin dia? Atau kita maafin dia? Betul, kita harus memaafkan. Nah, juga kalau udah dimaafin, jangan diungkit terus ya kesalahannya. Jangan diinget-inget terus juga. Kita harus bisa memaafkan plus melupakan. Karena itu yang udah Tuhan ajarin dan contohin buat kita. Oke, mungkin sekarang adik-adik udah mau nih. Udah kepikiran mau mengampuni temennya yang udah bikin salah ke adik-adik. Tapi adik-adik masih bingung. Gimana ya caranya supaya aku bisa ngampuni mereka? Hatiku ini udah sakit banget loh. Aku udah kesel banget loh sama dia. Kayaknya aku susah deh maafin dia, Kak.
Atau Kak Elsia punya cara supaya aku bisa maafin dia? Menarik. Kak Elsia punya jawabannya. Nah, Kak Elsia di sini punya gelas dengan berbagai macam warna. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna orange. Terus Kak Elsia juga punya botol nih, yang udah ada sedotannya dan juga balon. Jadi adik-adik, botol ini melambangkan diri kita. Nah, gelas-gelas yang berwarna ini melambangkan rasa benci kita, rasa sakit hati kita. Coba sekarang adik-adik pernah kesel sama orang karena apa? Oke, karena dia udah ngejekin kita, terus kita sakit hati. Kita masukin ke dalam hati. Oke, udah masuk. Terus kita apalagi benci karena apa? Oh, kita marah. Kita marah karena mainan kita direbut sama teman kita. Kita kesel banget. Kita masukin lagi ke dalam hati. Oke, terus apa lagi nih? Oh ya, adik-adik sedih. Sedih karena tadi dimarahin papa mama. Adik-adik masukkan lagi ke dalam hati. Tuh, adik-adik lihat. Warnanya jadi nggak bagus ya. Padahal tadi kan hati kita tuh warnanya masih putih, masih bening, masih bersih. Nah, coba tadi kan pertanyaannya, gimana sih Kak? Kan aku mau mengampuni orang lain. Tapi kok rasanya udah sakit banget ya, udah membekas di hatiku ini, di hatiku ya udah sampai kayak menghitam gitu. Gimana caranya? Coba ya, kita berusaha keluarin isi hati kita ini sendiri. Kita coba. Gak bisa keluar ya isi hatinya, adik-adik, rasa sakit hatinya, keselnya, semuanya gak bisa keluar. Tapi, coba kalau misalnya kita pakai ini balon adalah melambangkan Tuhan Yesus. Sebentar ya, kayak Acia tiup dulu ya. Nah, sudah ditiup balonnya. Ini adalah Tuhan Yesus yang kita undang ke dalam hati kita untuk memampukan kita supaya kita bisa maafin orang lain. Kita coba ya. Kita berdoa sama Tuhan. Kita minta Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Tuhan Yesus melekat sama kita. Kita berdoa, Tuhan, aku mau mengampuni temanku yang bersalah. Aku udah kesel banget sama dia. Tapi kayaknya aku gak bisa deh kalau aku sendirian. Aku perlu Tuhan untuk membantuku mengeluarkan isi hatiku. Bentar ya. Oke, nah waktu kita berdoa, Tuhan, aku mau mengampuni temanku. Temanku itu udah sakiti hatiku banget. Oke, Tuhan akan membantu kita untuk memampukan kita mengampuni, mengeluarkan semua isi hati kita. Isi hati kita yang gak baik, kita benci, kita kesel sama teman-teman kita. Nah, jadi hati kita bisa bersih lagi, bisa bening lagi seperti semula. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa kita harus maafin orang atau teman kita yang salah sama kita? Yang pertama, kita harus sadar dulu kalau Tuhan udah lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita. Dan yang kedua, kita perlu Tuhan untuk memampukan kita mengeluarkan semua rasa sakit hati kita, rasa benci kita. Oke? Adik-adik, jadi daripada kita membalas orang yang udah sakiti hati kita, udah bikin kita kesel, mending kita mengampuni. Karena kita juga pasti pernah buat salah kan? Kita pasti juga pernah gak sengaja bikin mama atau papa kita kesel. Tapi papa mama selalu mengampuni kan? Selalu maafin kita. Apalagi Tuhan Yesus. Meskipun kita sering berbuat dosa, tapi Tuhan selalu mengampuni. Makanya hari ini firman Tuhan ajarin kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita harus punya sifat yang mirip sama Papa kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus bisa mengampuni teman-teman kita, atau saudara-saudara kita, atau siapapun yang udah bikin kita jadi marah, jadi kesel. Dan satu lagi adik-adik, benci dosanya ya, jangan benci orangnya. Oke, kita harus bisa mengasihi semua orang. Amin. Oke adik-adik, supaya kita lebih semangat lagi nih buat mengampuni orang lain, yuk kita sama-sama buka ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalannya ada di Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga.
Oke adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang udah ingetin kami, buat kami selalu mengampuni. Kami boleh selalu maafin orang yang salah sama kami. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami. Tuhan yang memampukan kami untuk bisa maafin teman-teman kami, maafin orang-orang yang pernah bikin kami kesel. Dan juga Tuhan, biarlah melalui hidup kami boleh jadi garam dan terang-Mu, dan banyak orang yang bisa dapat berkat dari hidup kami. Makasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta Tuhan Yesus yang lindungi, Tuhan Yesus yang jagai, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Biar kami jauh dari mara bahaya, jauh dari penyakit, dan jauh dari semua virus. Biar adik-adik semuanya boleh sehat-sehat terus dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan semua adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Bye-bye. See you minggu depan ya. God bless you.